Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, di kajian yang lalu telah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi Hud alaihi salam, dan juga bagaimana nasib kaumnya yang membangkang tidak mau taat kepada risalah yang dibawa atau kenabian yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seorang nabi dari bangsa Arab juga. Beliau masih ada famili dengan Nabi Hud alaihissalam, satu keturunan. Siapa beliau? Nabi Saleh alaihissalam. Telah dijelaskan di kajian yang lalu bahwasanya bangsa Arab itu ada tiga. Yang pertama Al-Arabul Ba'idah, bangsa Arab yang sudah habis, mati, tidak ada lagi di muka bumi. Yang kedua Al-Arabul Aribah, bangsa Arab yang masih ada sampai sekarang, yang mana kita tahu mereka bangsa Jurhum yang dulu menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang numpang minum air sama siapa? Sama ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Izin mereka minta apa? Minta air. Itu namanya suku Jurhum. Itu adalah Al-Arab Al-Aribah. Adapun yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah, yang mana dia aslinya bukan orang Arab, namun sudah dianggap sebagai orang Arab, yaitu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana terdapat di dalamnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, dia itu adalah termasuk dari Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sekarang sudah tidak ada lagi keturunannya di muka bumi. Dia adalah dari kaum Ad juga, keturunannya kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Adanil ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Ad yang pertama. Itu kaum apa? Kaumnya Nabi Hud. Kalau Allah bilang al-ula berarti ada yang kedua, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya tinggal di Syihr, di antara Yaman sama Oman sekarang, antara Hadramaut sama Oman. Ada pegunungan, Rimal, gurun, mereka tinggal di sana. Adapun kaum Tsamud, mereka tinggal di tempat namanya Madian. Madian ada yang bilang namanya apa? Madain namanya, afwan, Madain. Dia terletak di antara kota Madinah sama Tabuk. Katanya dari Madinah jaraknya 300 sekian kilometer. Pernah ada travel atau apa jalan-jalan ke sana lihat tempatnya mereka. Sama kerajaan Saudi ditutup, dipagar, tidak boleh ada orang masuk ke sana. Karena tempat diturunkannya azab, orang tidak boleh lewat sana. Para jemaah sekalian, Tsamud perlu diketahui adalah nisbah ila Tsamad. Kenapa dibilang Tsamud?
diambil dari kata samad. Apa artinya? Wa huwa ma'al qalil, air yang sedikit. Wa kanat hadhihi al-qabilah taskunul Hijr. Kabilah ini taskunul Hijr. Nama tempatnya Hijr, bukan Madian, tapi Hijr. Wa hum ashabul Hijr, wa hadzal Hijr ma bainal Hijaz wa Tabuk. Satu tempat yang ada di antara Hijaz dan Tabuk. Wa huwa taqriban yab'udu al-an 'anil Madinatil Munawwarah 80 wa 300 kilo. 380 kilo dari Madinah menuju utara. Tabuk itu ada di utaranya Madinatil Munawwarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad." Mereka itu datang setelahnya kaum 'Ad. Langsung setelah Nabi Hud alaihissalam, dan setelah itu siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Sekarang rame di sosial media dan lain sebagainya, ada tempat di Saudi namanya Madain Saleh. Ada yang bilang Madain Saleh ini tempatnya kaum Tsamud, ada yang bilang bukan. Coba antum nanti sampai di rumah buka Google, tulis Madain Saleh. Ada satu tempat di situ sering didatengin sama orang. Katanya dibilang ya itu kaum Tsamud dulu di situ. Tapi kata ulama yang lain bukan itu. Ada orang dulu namanya Saleh dari keturunannya Rasulullah SAW, keturunan pamannya Rasulullah SAW, Abbas, punya keturunan, ada yang namanya Saleh, di situ tinggalnya. Dibilang Madain Saleh, tempatnya siapa? Saleh. Tapi kaum Tsamud tinggalnya di tempat namanya Hijr. Tidak tahu tempatnya ada atau tidak sekarang. Ana yakin masih ada tempatnya, yaitu yang di apa? Yang diberi pagar oleh kerajaan Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian, seperti biasa, tugas seorang nabi dan rasul itu apa? Berdakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Yang mana ini sudah berulang kali terjadi. Dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam turun ke zamannya Nabi Hud alaihissalam, sekarang di zamannya Nabi Saleh alaihissalam. Skenario yang sama, mereka semua berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya sendiri, bukan dari orang lain. Dari kaumnya sendiri diutus. Saudaranya mereka, yang mana mereka semua berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Ini rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Mestinya kalian syukur sama Allah, tapi bukan kalian syukur, malah kalian membangkang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah diberi kemampuan, diberi anak yang banyak, dikasih buah-buahan, dikasih segalanya. Tapi apakah itu semua nikmat sama kalian dibuat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah utus Saleh alaihissalam kepada kaumnya sendiri. Wa ila Tsamudin akhahum Saleh. Kepada kaum Tsamud saudaranya siapa? Saleh. Saudaranya sendiri, familinya sendiri. Akhirnya diutus oleh Allah SWT Saleh alaihissalam, fada'ahum ilallah, dipanggil untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Hud dan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Para jamaah sekalian, dari dulu sampai sekarang pertikaian terbesar di muka bumi itu adalah antara kekufuran dengan iman. Itu pertikaian yang paling besar. Penyebabnya antara kufur dengan iman. Dua. Orang Islam ditindas, diserang sini, diserang sana. Urusannya apa? Kufur sama iman. Kalau kita semua ini kufur, tidak mungkin kita sama mereka itu diserang habis-habisan. Tidak mungkin. Orang kafir akan terus memerangi kita
selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau buat kita sama seperti mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila Tsamud akhahum Shalihan." Kami telah utus Saleh kepada saudaranya kaum Tsamud, atau kami telah utus kepada kaum Tsamud saudaranya Saleh. Apa utusannya? Ani'budullaha fa idza hum fariqan yakhtasimun. Agar kalian menyembah Allah semata, namun mereka terpecah menjadi dua. Fariqani yakhtasimun, dua fariq yakhtasimun. Fariq itu kelompok, yakhtasimun ribut ini, bertikai. Yang satunya beriman, yang satunya tidak beriman. Tapi yang beriman sedikit. Yang beriman ini, yang sedikit ini, sama yang kufur ini, para orang-orang sombong, para pemuka-pemukanya kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, ditanya, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata ini orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Saleh, lil ladzina istud'ifu, dari orang-orang yang rendahan yang beriman kepada Nabi Saleh, liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Orang-orang rendahan, kita lihat dari dulu orang yang beriman sama Nabi dan Rasul itu orang yang tidak dianggap, orang yang rendah, miskin, pesuruh, budak, itu yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Hatinya bersih, tidak sombong. Ditanya mereka sama ini, para pemuka-pemuka yang sombong ini, apa kalian percaya Saleh itu diutus sama Allah? Betul kalian percaya? Subhanallah. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih? Dijawab sama mereka dengan penuh keimanan. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka berkata, kami beriman atas apa yang diutus kepada Saleh alaihi salam. Tanpa ragu mereka menjawab demikian. Jiwanya bersih, tidak sombong. Ya begitulah para jamaah sekalian, orang-orang yang beriman kepada para nabi dan rasul. Kita lihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir, Abdullah bin Mas'ud, pengembala kambing, kecil, kurus, dihina sama Abu Jahal, Ruwai'i al-Ghanam, orang kecil yang bisanya apa? Tukang gembala kambing. Itu pengikutnya para nabi dan rasul. Atba'ul anbiya. Di saat mereka orang-orang yang lemah ini biasa diperintahkan hidupnya, di saat mereka biasa diperintah, biasa disuruh-suruh, mereka tidak punya hak untuk bersuara, yang mana biasanya mereka dipimpin oleh orang yang sombong, dipimpin oleh orang yang zalim, yang perkaranya mereka dipegang oleh orang-orang ini. Sekarang datang seorang nabi, orang baik, yang mereka tahu, orang jujur, orang yang tidak pernah bikin masalah, mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah orang-orang ini yang biasa diperintah ini ikut sama nabi. Daripada anak nurut sama ini orang-orang zalim, kurang ajar, kalau ngomong tidak benar, lebih baik anak ikut sama Nabi dan Rasul. Ikut sama Saleh, orang baik. Siapa yang tidak tahu Saleh orang baik? Ikut sama Muhammad SAW. Siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad SAW dia orang yang amin, orang yang amanah, orang yang jujur? Siapa yang tidak tahu? Begitulah pengikutnya para Nabi dan Rasul. Makanya mereka yakin, mereka menjawab apa? Inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang diutus kepada Nabi Saleh alaihissalam. Lalu dijawab lagi sama mereka orang-orang kafir. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kalau kita ini tidak beriman, kita ini dengan apa yang kalian imani itu kufur. Dengan bangga mereka mengatakan demikian. Kami kufur kepada apa yang kalian imani itu. Saleh itu ngaku-ngaku jadi nabi.
Beginilah mereka para orang kafir. Akhirnya Nabi Saleh berdakwah perlahan demi perlahan. Disebutkan di sini bada'a ma'hum Saleh sallallahu wasallam alaihi faqala liqaumihi huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kalian di atas muka bumi. Wasta'marakum fiha, dan memakmurkan kalian, menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Dan juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna minal jibali buyuta. Allah memberikan kalian kemudahan. Kalian membuat istana-istana. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Kalian pahat itu gunung-gunung dijadikan rumah sama kalian. Allah kasih kalian kekuatan di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kalian di atas muka bumi. Huwa ansha'akum, membangkitkan menciptakan kalian, katanya Nabi Saleh alaihissalam. Masa ini semua yang mestinya kalian bersyukur taat kepada Allah SWT, tapi kalian menjadikan, bahkan kalian berbuat syirik. Mestinya kalian syukur, tapi kalian bikin kesyirikan, menyekutukan Allah SWT, kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah SWT. Apakah ini balasannya? Qalu ya Saleh. Kita lihat jawabannya. Pintar mereka. Sudah didebat, dihantam sama Nabi Saleh dengan hujah-hujahnya yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Orang kafir tertutup hatinya. Mokong, sombong, dijawab. Pintar ngomong mereka. Qalu ya Saleh, wahai Saleh. Ini mau bikin Nabi Saleh itu nyesal. Laqad kunta fina marjuwan qabla hadza. Wahai Saleh, sebelum kamu berdakwah ini, sungguh kami itu berharap kepadamu ya Saleh. Kamu itu orang pintar di kalangan kita. Kamu itu orang yang terpandang. Kamu itu kami harap menjadi seseorang yang membela kita. Tapi kenapa sekarang kamu membela wahai Saleh? Kami kecewa. Diberi Nabi Saleh sama mereka. Mau dibikin nyesal. Mau dibikin nyesal sudah berdakwah kepada mereka. Seraya mereka mengatakan, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Kamu yang kami harap selama ini, sekarang kamu mau melarang apa yang bapak kita sembah dulu? Kamu mau melarang kita untuk menyembah apa yang disembah sama bapak-bapak kita, nenek moyang kita? Kita lihat orang kafir taklid buta sama nenek moyang. Hujahnya dhaif. Hujahnya nenek moyang. Lu terus nenek moyang antum itu nabi, sehingga mau diikuti. Siapa nenek moyang antum? Kok dibawa-bawa? Ini anak bawa ayat Allah, kalian ngomong nenek moyang. Dibawakan hadis Nabi, kalian ngomong nenek moyang. Ini penyakitnya orang-orang kafir. Banyak orang-orang yang mengaku Islam di zaman sekarang, mereka bawa-bawa nenek moyang. Sudah turun temurun, kita ada enak, kita nanti diserang sama warga, kita nanti diboikot, kita nanti ini dan itu. Kembali ke nenek moyang. Taklid buta. Ini terjadi para jemaah sekalian saat zamannya Rasulullah SAW, dialami oleh seorang sahabat Khalid ibni Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid ibni Walid, beliau masuk Islam itu pada tahun 6 terakhir sudah masuk ke tahun 7 Hijriah. 7 tahun atau 6 tahun lebih setelah hijrah. Sahabat-sahabatnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab dan lain sebagainya sudah masuk Islam dari dulu sebelum hijrah. Khalid bin Walid masuk Islam waktu itu pada zaman Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Masuk Islam Khalid bin Walid pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Setelah masuk Islam, teman-teman
teman-temannya, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya si Khalid bin Walid. Ditanya sama teman-temannya, ya Khalid, engkau ini orang cerdas. Kami tidak meragukan kecerdasanmu, wahai Khalid. Pendapatmu itu selalu tajam, tidak pernah salah. Ngatur perang, ngatur tentara. Tapi kenapa kamu telat masuk Islam? Maksudnya mereka orang-orang yang pinter itu, yang tidak sombong, mereka itu cepat masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, orang cerdas, cepat masuk Islam. Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang-orang top semua, cepat masuk Islam. Tapi kenapa wahai Khalid, kamu terlambat masuk Islam? Lihat jawabannya Khalid bin Walid. Qad kana yasusuna rijalun. Dahulu, kata Khalid bin Walid, kita ini diatur sama para rijal, para orang-orang lelaki-lelaki yang luar biasa. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal dulu, sebelum dibilang Abu Jahal, itu dibilang sama orang Abul Hakam. Orang yang paling hakim, bijaksana. Pendapatnya selalu benar, pendapatnya diikuti sama orang-orang, ditakuti. Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Walid ibn al-Mughirah, siapa yang tidak tahu? Semuanya mereka tahu. Orang-orang terpandang, orang-orang pintar. Ini yang muda-muda ini, termasuk Khalid bin Walid bilang, ya susuna rijalun, kami tidak boleh mikir. Hanya mereka yang boleh mikir. Wa kunna nara, dan kami melihat, anna uqulahum tazinul jibal, dan kami, apa kata Khalid bin Walid, kami menganggap otak-otak mereka itu kalau ditimbang beratnya seperti gunung dari saking pintarnya mereka. Jadi kita ini tidak berani bersuara, tidak berani kita ini bakal pakai akal kita sendiri, tidak berani. Cukup mereka yang berpikir kita sami'na wa ta'na sama mereka, taklid buta. Ini kita lihat katanya Khalid bin Walid. Fakunna taba'an, jadi mau tidak mau kita ikut sama mereka. Kita tidak boleh mikir, didoktrin setiap hari. Duduk di majelisnya mereka, didoktrin setiap hari. Falamma matu, namun saat mereka meninggal dunia, pada saat perang Badar tahun 2 Hijriah, Abu Lahab meninggal, Abu Jahal meninggal, Umayyah bin Khalaf meninggal, ada 70 orang-orang hebat dari pemuka Quraisy, banyak yang meninggal di perang Badar. Raja'an nasu ilaina. Saat mereka meninggal, orang-orang sekarang perkaranya disampaikan ke kita, katanya Khalid bin Walid. Fakkarna fil amr, sekarang kami yang berpikir, katanya Khalid bin Walid. Sudah dibuka, tekanan dari atas sudah ada nih, meninggal semua sudah nih. Nenek moyang ini, yang tukang mikir ndak-ndak ini sudah ada. Sekarang kita yang berpikir, kata Khalid bin Walid. Fakkarna al-amr, kami berpikir perkara ini. Mereka itu dulu kita tahu, setiap hari duduk di majelis ngomong bagaimana menghancurkan Muhammad. Khalid bin Walid cuman dengerin. Oh ya betul, wah hebat Abu Jahal, wah pintar masukannya. Kita cuma dengerin aja. Saat mereka meninggal, kami yang berpikir. Fa'arafnal haqqa fattaba'nahu. Kami ketahui ternyata Muhammad yang benar, maka kami ikuti Muhammad. Ini jelas dari Khalid bin Walid, beliau mengatakan demikian. Jangan mau kita ini didoktrin. Kita ini sama Allah dikasih akal untuk berpikir mana yang hak, mana yang batin. Kita disuruh menimbang. Sembari kita berdoa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan fis sabiq ma kunna yufakkir, maka yufakkir. Ini orang-orang ini tidak berpikir. Sehingga dengan mudah didoktrin, karena dia akalnya tidak dipakai. Sama kita lihat orang-orang saudara-saudara kita yang percaya sama khurafat-khurafat, percaya sama yang tidak-tidak. Ini fulan bisa terbang ke sini, nanti besok pagi sholat subuh di Masjidil Haram, sholat isya di Masjidil Aqsa, sarapan pagi di Madinah, nanti pergi ke sini ke sana. Percaya, akalnya tidak dipakai. Dia tidak tahu tiket pesawat itu mahal. Dia tidak tahu naik pesawat itu yang kecepatannya luar biasa, 10 jam dari Jakarta ke Madinah, apalagi dari Lombok. Tak dipikir, akalnya tidak dipakai.
Jadi diisi apa? Oh ya, sami'na wa ta'na. Oh, bisa terbang, hebat. Mati sudah yang doktrin, dia yang mikir sekarang. Masa orang bisa terbang? Anak umroh hanya 10 jam kok. Tidak nututi waktunya. Baru dia tahu, oh ternyata kita selama ini apa? Taklid buta. Ditipu. Jangan kita ikut-ikut sama yang demikian. Ini sudah nasibnya banyak apes ikut-ikut apa? Nenek moyang. Iya, kalau yang diikuti nenek moyangnya para sahabat, tidak apa-apa. Nabi SAW, tidak apa-apa diikuti. Atau para ulama yang datang setelahnya, para sahabat, para tabi'in, tidak apa-apa diikuti. Tapi kalau nenek moyang tidak jelas, kitab juga tidak punya, baca bahasa Arab gundul tidak tahu, terus kita mau taklid buta sama mereka, jangan sampai para jamaah sekalian. Dan ini adalah tabiatnya orang kafir, sama. Orang musyrikin sama. Kalau dia disuruh berpikir, dia tahu mana yang benar. Kembali lagi, tidak enak. Mereka bilang, tidak enak sama nenek moyang. Ini sudah turun temurun soalnya. Seperti itu mereka. Sama seperti orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa idna ala atharihim muqtadun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul, mengirim seorang nadhir yang mengingatkan kaumnya agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali para pembesar mereka itu balasannya ngomongnya apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami temui bapak atau nenek moyang kami di atas suatu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti mereka. Ini kata Allah SWT, tidaklah seorang nabi diutus kecuali kaumnya itu ngomong seperti itu. Tabiatnya orang kafir. Didakwahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uslub dakwah yang luar biasa. Yang pertama, tadzkir bi aqibatil mujrimin. Nabi Saleh bilang, awas, Allah kirim azab kepada kalian. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Tadzakkaru ma sana'allahu bi'ad. Ingat dulu kaum 'Ad sama Allah diapain? Dihabiskan sama Allah kaum 'Ad. Tidak ada sisanya. Kalian sama Allah dijadikan apa? Pemimpin khulafa di muka bumi, pewarisnya kaum 'Ad. Ingat itu dulu, gimana kaum 'Ad sama Allah dibuat. Jangan sampai kalian dapat nasib yang sama. Itu katanya Nabi Saleh kepada mereka. Yang kedua, al-wa'd wa takhwif, ditakut-takuti sama Nabi Saleh. Dakwah itu bukan dakwah rahmat saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni dosa. Betul. Allah mengampuni dosa. Tapi Allah bilang, azabku sangat pedih. Azabun alim, kata Allah. Azabku apa? Wa inna azabi apa? Sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Sama Allah dikasih tahu. Nabbi ibadi anal ghafurur rahim, kata Allah. Kasih tahu hambaku, aku maha pengampun. Tapi jangan lupa kasih tahu, azabku sangat pedih, kata Allah SWT. Itu yang disampaikan sama Nabi Saleh kepada kaumnya. Atutrakuna fima hahuna aminin. Apakah kalian merasa akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kalian bisa tinggal nyaman terus di sini, kata Nabi Saleh, atas apa yang telah kalian perbuat ini? Enak-enakan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin wa uyun, di atas ini taman-taman yang indah dan apa, uyun, mata air dan sungai-sungai. Wa suru'in wa nakhlin tal'uha hadim, pertanian-pertanian, buah-buahan yang matang. Kalau sekarang mangga itu dikarbit, dulu ndak, sama Allah dibikin matang di pohonnya, langsung dimakan, dikasih nikmat sama Allah mereka. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, terus kalian memahat gunung-gunung itu dengan kesombongan. Oh, hebat bisa memanah apa? Gunung. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati.
Diingetin sama Nabi Saleh alaihissalam, dan bertakwalah kepadaku, taat sama aku. Saya tidak minta uang, tidak minta kedudukan. Beginilah para nabi dan rasul, taat sama Allah, ibadah ke Allah, itu saja. Nabi Musa dakwah ke Fir'aun, bukan mau guling kerajaan, bukan. Tetap kamu ya Fir'aun jadi raja, tapi sembahlah Allah semata. Jangan ngaku jadi Tuhan. Nabi Muhammad berdakwah sama kaum Quraisy, apakah minta kedudukan? Enggak, sembahlah Allah. Ma as'alukum min ajrin, aku tidak pernah minta fulus. Itu yang dikatakan para nabi dan rasul. Lalu yang selanjutnya ar-rifqi wal lin, pakai cara yang lembut. Ya qaumi, wahai kaumku, saudara. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apakah kalian tidak melihat jika Allah menurunkan kepadaku penjelasan, wa atani minhu rahmatan, dan Allah menurunkan rahmat kepadaku, faman yansuruni minallahi in asaitu, kalau saya bermaksiat kepada Allah, kalau aku, katanya Nabi Saleh, nurut sama kalian, yang mana kalian tadi bilang saya berharap kepadamu wahai Saleh dan lain sebagainya, kalau aku nurut kepadamu, kepada kalian, kata Nabi Saleh, besok kalau ana diazab sama Allah, siapa yang menolong ana, katanya Nabi Saleh. Faman yansuruni minallahi in asaituh fama tazidunani ghairu takhsir, tidaklah kalian menambahkan kepadaku kecuali kerugian. Kalau ana taat sama kalian, rugi ana, katanya Nabi Saleh. Biasa seorang nabi dan rasul tidak pas ceritanya kalau belum diganyang sama umatnya, dicoba sama umatnya. Sukhriya wal istihza, dibuat mainan sama kaumnya, dihina. Qalu ya Salih qad kunta fina min qabli hadha, fina marjuwan min qabli hadha, qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Sungguh kami ragu atas apa yang engkau bawa wahai Saleh, karena kamu memerintahkan kita untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Kita ini ragu. Ditolak dakwahnya sama mereka. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, kamu mau melarang kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Tidak mungkin, kata mereka. Tidak usah banyak omong. Ya beginilah mereka. Sebagaimana yang kita bahas barusan, apa? Taklid. Apa? Ngikut-ngikut buta, didoktrin. Taklid buta. Sebagaimana dahulu pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib? Anak mau tanya. Dia tahu sama ponakannya luar biasa, dibela mati-matian. Cuman dikasih hujah yang lemah. Apakah kamu mau keluar dari agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu mau keluar dari agama nenek moyangmu? Cuman itu hujahnya, agama nenek moyang. Kenapa kalau agama nenek moyang? Ini hujah yang sangat kuat, yang sangat banyak ini ditutup, dibuang hanya karena satu apa? Agama nenek moyang. Ya begitu orang kafir. Suka ada dipakai akalnya. Kita lihat orang-orang yang intelektual sana di Eropa maupun di Indonesia, di mana yang awalnya dia tidak tahu sama Islam, terus dia cari tahu tentang Islam, kebanyakan mereka masuk Islam. Akalnya dipakai. Orang mau doktrin tidak berani karena orang pinter. Kalau orang bodoh dikasih tahu apa, diikuti sama dia. Loh, ini agama nenek moyangmu loh, bapakmu, kakekmu, terus buyut ke atas, kayak gini agamanya. Oh begitu, ya sudahlah, anak ikut ini saja. Yang benar ini jadi salah. Yang kufur jadi iman, yang iman jadi kufur, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Begitu, dibalik-balik. Lalu para jamaah sekalian, setelah ditolak dakwahnya oleh mereka, mereka mengatakan apa? Mereka membuat makar kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka tidak tahu
Siapa di baliknya Nabi Saleh? Afwan, bukan Nabi Hud, Nabi Saleh. Siapa yang ada di baliknya Nabi Saleh alaihissalam? Dia pikir Nabi Saleh ini apa? Bercanda. Dipikir acting. Dia tidak tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Bikin makar, tipu daya. Wa makaru makran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, kata Allah, kami juga bisa bikin makar. Sedangkan mereka tidak merasa. Apa makarnya mereka? Mereka meminta bukti kepada Nabi Saleh alaihissalam. Wahai Saleh, kamu mengaku sebagai Nabi dan Rasul? Iya. Kami minta bukti. Fa'tina bi ayah. Kasih kita ayat, bukti. Pertanyaan ini pertanyaan yang benar. Betul, tidak salah ini mereka minta apa? Bukti. Bukan salah, tidak salah. Biar orang tidak sembarangan ngaku Nabi, menjadi Nabi dan Rasul. Banyak orang ngaku Nabi dan Rasul, ditanyain buktinya apa? Tidak punya bukti. Buktinya apa? Saya mimpi ada malaikat Jibril turun, katanya saya sebagai Nabi. Buktinya itu saja. Bisa jadi juga mimpinya bohong. Mereka tidak salah, minta bukti. Oke. Apa buktinya yang kalian mau? Dibalik lagi sama Nabi Saleh ke mereka. Yang mana ini kisahnya diceritakan di Israiliyat dari Injil dikisahkan. Mereka minta apa? Unta. Asyra atau usyara. Unta betina yang baru punya anak. Yang anaknya nempel terus di belakangnya. Itu yang mereka minta. Katanya, ya Saleh, ini di tengah kota kita ada batu besar. Ini batu tidak ada gunanya, kata mereka. Gimana kalau kamu keluarkan unta yang baru melahirkan anaknya yang kecil dari batu ini? Katanya Nabi Saleh, kalau anak keluarkan, bisa keluarkan ini. Kalau bisa unta keluar dari batu ini, kalian mau beriman? Iya, kami beriman. Oke. Dikatakan, dikisahkan Nabi Saleh sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai sholat, pecah itu batu yang sangat besar ini, keluar unta, sebentar lagi ngekor anaknya di belakang juga. Mereka lihat itu para jamaah. Mereka saksikan di depan matanya sendiri. Ayo beriman, kata Nabi Saleh. Sebagian orang-orang kecil beriman, tapi yang besar-besar ini yang minta bukti-bukti ini tidak mau beriman tetap. Apa katanya mereka? Sihir. Nah ini bikin sihir, mengelabuhi kita. Dikatakan, ini juga dikisahkan dahulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang Quraisy minta, kamu Nabi? Iya, kasih kami bukti. Apa buktinya? Itu belah bulan. Benar? Kamu mau beriman? Iya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibelah itu bulan purnama jadi 2. Sampai kelihatan Jabal Abu Qubais, ada gunung Abu Qubais, itu ada di tengah-tengahnya pecahan bulan itu. Separuh di sini, separuh di sini. Di tengah itu bayangannya Jabal Abu Qubais, kelihatan. Apa yang dikatakan mereka? Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sudah dekat apa? Hari kiamat dengan terbelahnya bulan. Wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka dikasih lihat ayat Allah, mereka mengatakan apa? Mereka enggan, mereka berpaling sembari mengatakan sihrun mustamir, sihir yang sangat berat, yang sangat hebat. Ini sihir luar biasa, besar katanya mereka. Yang minta itu antum. Tapi saat dikasih, antum bilang apa? Sihir. Ya begini orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kemudian para jamaah sekalian, unta ini sudah keluar sekarang. Diingetin mereka sama Nabi Saleh. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah Subhanahu wa taala, tanda
untuk kalian. Bukti untuk kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Jangan kalian ganggu, jangan kalian goda ini onta dengan kejelekan, dibunuh atau lain sebagainya, disakiti, fayakhudhukum adzabun alim. Sungguh akan datang kepada kalian adab yang sangat pedih jika kalian ganggu onta ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Dikatakan ontanya ini dari saking besarnya, an-naqah al-azimah, besar. Dulu mereka itu kaum Tsamud minum di satu sumur. Semenjak ada onta ini, katanya Nabi Saleh, kalian minum dari sumur itu satu hari setelahnya ontanya yang minum. Kalian tidak usah minum, tapi kalian minum susunya onta ini. Dari saking besarnya ontanya, susunya itu kalau diperah bisa satu kampung minum susu itu. Besar. Masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Masih optimis Nabi Saleh bisa dakwahkan mereka. Terus didakwahi sama Nabi Saleh. Jangan diganggu onta ini. Laha syirbun, baginya onta ini minum di satu hari, walakum syirbu yaumin ma'lum, dan besoknya kalian minum. Tapi di saat kalian tidak minum, kalian minum susunya onta ini. Wala tamussuha bisu'in fayakhudhukum adzabu yaumin azim. Dan janganlah kalian goda onta ini, kalian ganggu, kalian sakiti. Sungguh kalau kalian sakiti, kalian ganggu, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan onta dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada hewan dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Naqatullah, ontanya Allah. Dikatakan oleh para ahli tafsir, kenapa dibilang naqatullah? Karena mungkin tidak ada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang karena tidak ada bapak ibunya, langsung Allah yang ciptakan begitu saja. Dan apa-apa yang sama Allah dinasabkan kepada dirinya, itu sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, bukan sembarangan. Dikatakan ada 3 yang tidak ada semisalnya. Ontanya Nabi Saleh, tongkatnya Nabi Musa, sama bahteranya Nabi Nuh. Ini katanya orang 3. Mana ada unta keluar dari batu sama anaknya lagi. Anaknya baru lahir lagi, sesuai seperti yang mereka minta. Unta kalau anaknya baru lahir, air susunya masih deras, dikeluarkan sama Allah. Mana ada tongkat yang bisa pukul laut terbuka? Tidak ada. Tongkatnya Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga safinati Nuh, manusia sama hewan dan semuanya naik di atas kapal itu jadi satu. 3 yang tidak ada semisalnya. Kapalnya Nabi Nuh itu tidak pakai supir setir gini, tidak ada. Ada dijelaskan nahkodanya adalah Nuh alaihissalam, ada? Tidak ada. Nabi Nuh cuma mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, yang menjalankan ini wa mursaha, dan yang bikin kapal ini, bahtera ini berjalan di atas air. Lalu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwasanya unta yang sudah diingatkan sama Nabi Saleh jangan diganggu, sama mereka diganggu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitaghwaha idzin ba'atha ashqaha. Ini cerita ini tentang ini nih. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fa aqaruhu
fa'aqaruha fakadzabuhu wa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Ini dikisahkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Bagaimana mereka menggoda untanya Nabi Saleh alaihissalam. Dahulu diceritakan ada seorang wanita cantik bernama Saduq binti Al-Muhayya. Namanya Saduq binti Al-Muhayya. Perempuan ini cantik, banyak diharap sama laki-laki kaum Tsamud. Perempuan ini menawarkan dirinya kepada seseorang lelaki. Ya ibaratnya orang solehnya kaum Tsamud lah. Menawarkan dirinya. Tapi bukan orang soleh. Soleh di atas kekufuran. Solehnya mereka. Kalau kata kita orang toleh. Namanya Misra bin Muharrij atau Muhrij. Misra namanya. Ya Misra mau. Cantik ini. Kalau kamu mau sama aku, kata yang perempuan, bunuh ontanya Soleh. Maharnya kamu bunuh ontanya Soleh. Goyang Misra ini. Waduh, berat ini. Mau deket-deket sama ontanya Nabi Soleh, mikir, sudah diancam sama Nabi Soleh. Tapi, karena bisa dapat perempuan cantik. Di waktu yang sama, ada ibu-ibu juga, namanya Unaizah atau Anizah. Ibu sudah tua, punya anak perempuan 4. Cantik-cantik semua. Ditawarin anaknya, atau ibu-ibu ini ngomong kepada seorang lelaki yang bernama Qaddar bin Salif. Katanya ibu-ibu ini, ya Qaddar, kalau kamu bisa bunuh ontanya Soleh, kamu pilih 4 anak saya, mana yang kamu mau ambil? Goyang juga Qaddar ini. Waduh. Bertemulah di satu titik Misra sama Qaddar. Kalau cuman berdua, waduh, dah enak kita. Soleh ini para jemaah sekalian tidak seperti nabi-nabi yang lain. Soleh ini mungkin sama seperti Nabi Muhammad, punya kedudukan apa? Tinggi. Kastanya itu tinggi di kalangan kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud itu takut sama Nabi Soleh. Bukan orang sembarangan Nabi Soleh di antara mereka. Orang petinggi-petinggi. Seperti mereka dulu siapa? Contohnya Abu Bakar Siddiq. Berani enggak orang Quraisy macam-macam sama Abu Bakar Siddiq? Enggak berani. Karena kedudukannya tinggi, punya harta. Sama, Nabi Soleh juga begitu. Masa kita berdua mau ngelawan Soleh? Jangan. Dicari lagi sama mereka 7 orang teman-teman buat bunuh ini ontanya siapa? Soleh. Dikumpulkanlah. Akhirnya terkumpullah 9 orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Dahulu di tempatnya mereka apa? Di tempatnya kaum Tsamud ini ada 9 orang yang merusak di muka bumi. Ya ini maksudnya. Qaddar bin Salif sama Misra sama ditambah 7 orang lagi teman-temannya. 7 orang ini juga belum berani mau mengeksekusi ontanya Nabi Saleh. Mereka kumpulkan semua kaum Tsamud yang kufur kepada Saleh, yang tidak satu jalan sama Nabi Saleh, dikumpulkan sama mereka. Perempuan, laki-laki, anak kecil, ibu-ibu, semua mereka dikumpulin. Mereka ngomong, gimana? Anak ini, kita ini 7 orang mau bunuh ontanya Saleh. Setuju enggak? Setuju. Oke. Sudah setuju ya? Jadi besok kalau ada apa-apa, ya ini kita semua yang membunuh, bukan kita bertujuh aja. Setuju? Setuju. Makanya Allah mengatakan apa? Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Sama mereka dibunuh. Aqaru jamak banyak. Kenapa? Katanya ahli tafsir, karena mereka semua sepakat mau membunuh siapa? Ontanya Nabi Saleh. Maju mereka. Salah satunya manah dari jauh. Dihantam kakinya ontanya. Tersungkur ontanya jatuh. Saat ontanya besar ontanya. Orang dekat-dekat sembarangan ditendang mati.
Dari jauh dipanah, kena kakinya, tersungkur untanya jatuh, dihantam sama yang satu lagi. Mati untanya Nabi Soleh. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Nabi Soleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, yang mana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Mereka membunuh untanya Nabi Soleh dan mereka membangkang atas perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya Saleh. Nabi Soleh bilang, karena bilang jangan kalian bunuh ini unta. Fayakhudhukum adzabun alim. Kalian bisa diazab sama Allah. Mereka bilang, Nabi Soleh bilang kepada mereka bilang kepada Nabi Soleh, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya Saleh, sekarang untanya sudah mati, terus kamu mau apa? Datangkan sini yang kamu janjikan. Kalau kamu memang Rasul, memang kamu diutus oleh Allah, kamu Nabi, datangkan yang kamu bilang itu dari azab itu sekarang. Diancam. Oh, oke, kata Nabi Soleh. Kami kasih waktu, kata Nabi Soleh, 3 hari. Sana 1 ayyam, kata Nabi Soleh. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Mereka bercepat-cepat untuk mendapatkan kejelekan sebelum mereka mendapatkan kebaikan. Ini sifatnya orang kafir. 3 hari, salah 1 ayyam, wa'dan ghairu makdzub. Ini janji yang tidak bohong, kata Nabi Soleh. 3 hari. Pada dibunuh, waktu dibunuhnya unta itu pada hari Rabu. Nabi Soleh bilang apa? Kasih waktu 3 hari. Saat sama Nabi Soleh mereka diancam, bilang Nabi Soleh, kalian akan diberi waktu 3 hari. Mereka pikir, waduh bahaya nih, kita bunuh sekalian solehnya. Untanya sudah dihabiskan, sekarang Nabi Solehnya mau dihabiskan juga. 9 orang ini naik ke atas bukit, mata-matai rumahnya Nabi Soleh. Lanubayyitannahu, kata mereka, kami mau datangi malam-malam, kan kami habisi satu-satu, Soleh sama keluarganya semua, kata mereka. Kalau siang-siang bahaya, kami bisa diserang sama kabilahnya Soleh. Nabi Soleh punya kabilah yang menjaga dia. Mereka tidak berani, takut ribut antara kabilah nanti gara-gara 9 orang. Jadi malam-malam aja. Sehingga kalau mereka ditanya siapa yang bunuh Soleh, tidak tahu, tidak kelihatan kan, matinya malam. Siapa yang bisa lihat? Gelap gulita. Mereka naik ke atas bukit, mereka mata-matai Nabi Soleh. Sampai kalau Nabi Soleh sudah masuk ke rumahnya, mereka mau masuk ke rumahnya Nabi Soleh, diam-diam dibunuh satu-satu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa yamkurun, kata Allah, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bisa buat makar, bikin makar. Silahkan bikin makar. Wa yamkurullah, tapi Allah bisa bikin makar yang lebih hebat dari mereka. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya pembikin makar. Kalian ini mau merangi Allah, tak kira bisa. Apa yang terjadi? 9 orang ini oleh Allah dijatuhkan batu dari bukit itu, dijatuhkan ke 9 orang ini, habis 9 orang ini mati. Tak terdengar kemana kabarnya. Baru niat mau bunuh Nabi Soleh, ditumplekin batu besar dari atas gunung, mati semua 9-9-nya. Hilang ceritanya 9 orang ini sudah. Adapun kaumnya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberi waktu mereka 3 hari. Pada hari Kamis, muka mereka semuanya menguning. Pada hari Jumat besoknya, mukanya memerah. Pada hari Sabtu, mukanya menghitam. Malam minggunya mereka menunggu, seolah-olah mereka sudah pakai kain kafannya masing-masing. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Wa'dan ghairu makdzub, janji yang tidak bohong. Apa yang terjadi? Besoknya hari Minggu,
fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Hari Minggu pagi saat matahari sudah naik, sudah menerangi bumi, Allah kirimkan sayhatan, jeritan halilintar dari atas langit yang bikin mereka itu apa? Terangkat semua nyawanya sekaligus tanpa tersiksa. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Mereka menjadi seperti hasil panen yang sudah kering. Tahu antum? Padi itu kalau sudah kering, sudah dipukul, keluar berasnya, dibuang. Warnanya apa? Kuning, kayak gitu jadinya. Jasad-jasad bergelimpangan tanpa ada nyawa. Dihancurkan sama Allah dengan halilintar dari atas langit. Sekali jeritan dari langit yang mencabut semua nyawa mereka. Habis, tidak ada sisanya. Anak kecil, perempuan, laki-laki, ibu-ibu, orang tua, semuanya habis. Kecuali yang beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam. Makanya mereka dikatakan Al-Arabul Ba'idah, orang Arab yang sudah habis dari muka bumi karena tidak disisakan sama Allah. Habis semua. Setelah kejadian tersebut para jamaah sekalian, didatengin sama Nabi Shalih. Nabi Shalih mendatangi kaumnya ini yang sudah jadi apa? Jasad-jasad tanpa roh, jadi bangke. Allah SWT berfirman, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi." Didatengin lagi sama Nabi Shalih ke rumahnya, dilihat sama Nabi Shalih dengan hati yang sedih. Ini saudaranya, kaumnya sendiri, dihabiskan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi, ini Nabi Shalih ngomong sama jasadnya mereka. Laqad ablaghtukum risalata rabbi. Telah aku sampaikan kepada kalian surat dari Allah. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahtu lakum. Sudah berkali-kali aku nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian tidak senang sama orang yang menasihati. Kalau dinasihati tidak mau. Anda sudah sampaikan sama kalian siang malam berdakwah. Nasihati kalian, dibilang jangan ganggu ini onta, kalian ganggu. Disuruh beribadah sama Allah, kalian tidak mau. Kalian tidak senang sama orang yang menasihati. Dengan penuh sedih dikatakan sama Nabi Shalih. Didatengin jasadnya kaumnya, diomongi itu oleh Nabi Shalih. Hal ini terjadi juga di zamannya Rasulullah SAW. Saat perang Badar, 70 orang mati, 70 lagi di sandra. Yang mati ini semuanya ada banyak pemuka-pemukanya Quraisy sama Rasulullah, disuruh kumpulin semuanya. Kumpulin semua ini mayat-mayatnya mereka. Setelah dikumpulkan, didatangkan oleh Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Kata Rasulullah, apakah kalian dapati janji Allah itu benar kepada kalian? Apa maksudnya? Kalian diazab sekarang sama Allah? Gimana kata Rasulullah? Janji Allah kepada kalian, kalau kalian mati kafir, kalian diazab sama Allah. Kalian sudah dapatkan itu janji Allah sekarang kan? Kata Rasulullah. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Aku telah temui, aku telah dapati janji Allah kepadaku benar. Yaitu menang perang Badar. Rasulullah ini tahu mereka itu sedang diazab semua sama Allah. Rasulullah dengar mereka itu semua diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mendengar Rasulullah ngomong sama mayit, ditanya, "Ya Rasulullah, kamu ini ngomong sama mayit? Man tukhatibuna al-maita?" Kamu ini ngomong sama mayit, katanya Umar bin Khattab. "Ya Umar, wahai Umar," kata Rasulullah, "ma anta bi asma'i minhum." Kamu tidak lebih mendengar dari saya, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah itu dengar ini orang-orang semua diazab sama Allah. Begitulah para nabi, para jamaah sekalian. Berdakwah agar
menyembah Allah semata, agar taat kepada Allah SWT, agar menjadi orang yang bertakwa. Namun pasti ada yang membangkang, sebagaimana umat-umat terdahulu semuanya ada yang membangkang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Fa innahum la yukadzibunak. Orang-orang kafir itu tidak membangkang kepadamu wahai Muhammad. Mereka itu bukan tidak percaya kepadamu, walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir ini, mereka itu tidak percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka habislah para jamaah sekalian kaum Tsamud. Hitungan detik hancur, habis semuanya, tidak tersisa. Allah itu maha bisa. Makanya kita ini jangan memerangi Allah. Jangan kita ini membangkang. Kalau ada saudara kita yang membangkang, kasih tahu, hati-hati, siapa yang kamu hadapi? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.